Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jirolu, terima kasih. Sampailah kita pada Q&A yang ke-16 ya, nomor 85. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih teman-teman masih setia mengisi pertanyaan-pertanyaan di sini. Aku usahain setiap hari bisa aku jawab ya. Semoga ini jadi kebiasaan kita untuk bertanya di sini dan kita ulas lebih jauh dan apa namanya lebih konkret ya, komprehensif. Kadang-kadang kalau kita di grup pertanyaan sepotong, aku jawabnya sepotong. Kalau di sini kita bisa lebih lama gitu ya. Terus kemudian pertanyaan juga lebih lebih konkret ya, lebih jelas gitu. Baik, sebelumnya bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian like dan komen juga suka dengan kontennya. Kemudian kalau ada pertanyaan di topiknya itu, di video itu bisa ditanyain di videonya atau bisa ditulis di sini kembali. Terima kasih. Kita lanjut atau langsung aja ke pertanyaan nomor 80 yang Mas Sep ya. Mas Asep, Mas Septian. Nomor 85. Assalamualaikum Mas Ayok. Mau bertanya, apakah setiap akun PM dalam PM mempunyai limit jumlah campaign? Setiap ada campaign yang winning dan saya scale misalkan 2 kali lipat saja, CPR langsung naik drastis sekali dan resultnya hanya naik sedikit saja. Tidak bisa menghasilkan 2 kali lipat juga. Tapi saya menggunakan short form ya, short form. Terima kasih Mas Ayok. Mohon dijawab. Baik, di dalam akun ini sebenarnya tergantung strukturnya ya, struktur campaign-nya. Nah, kalau kita satu akun terdiri dari satu adset, terus kemudian akun ya, dua ads ya, terus kemudian kita bikin campaign baru, bikin campaign baru, bikin campaign baru, itu yang membuat kompetisi sendiri di dalam akun itu. Karena masing-masing akun dia ingin mencari atau mendapatkan reach yang sama dengan campaign-campaign yang lain, sehingga campaign satu dengan campaign yang dua itu saling bersinggungan kadangkala. Logikanya gimana? Kalau kita misalkan berpikir logikanya, kita ngiklan dengan interest diet, kemudian kita ngiklan dengan interest skincare. Ya. Kita mungkin berpikir kalau interest diet sama skincare itu beda, itu udah beda kok, itu udah interestnya udah beda ya. Tapi apakah kita menyadari bahwa orang yang suka diet dan orang yang skincare itu adalah orang yang sama. Ya, jadi kalau kita suka diet, pengen bentuk tubuhnya bagus itu ya woman, orang yang sama. Ya jangan-jangan irisannya terlalu besar. Untuk itu kita harus membuat struktur campaign yang apa namanya, yang sesuai dengan kaidah atau karakter yang kita inginkan. Misalkan kita nggak ingin supaya terjadi kompetisi antar campaign sehingga aset-aset yang terpisah-pisah itu di dalam campaign masing-masing kita satuin jadi satu, yaitu campaign kemudian terdiri dari banyak aset ya, aset bisa CBO atau ABO, kemudian ada ads masing-masing 2 3 4 5 di situ. Nah, ini akan membantu apa namanya, membantu untuk mengurangi tingkat kompetisi antar campaign ya. Misalkan kompetisinya waktu itu banyak banget karena memang kita punya campaign yang banyak. Dengan pengaturan yang seperti itu akan memudahkan kita untuk mengurangi kompetensi antar campaign ya. Karena campaignnya memang satu, tapi asetnya banyak. Nah, di dalam campaign, karena di dalam campaign yang sama ya, aset-aset itu ada di dalam campaign yang sama, maka dikonsolidasikan oleh campaign itu supaya tidak bertabrakan gitu. Terus kemudian ya nomor 16 ini 86, Mas Yoyo, saya mohon pencerahannya untuk LAA. Apakah ada event lain yang potensial dijalankan selain event Atuca dan Purchase? Seperti event video view 95%, 75% dan event. Oke, ini nggak ada namanya. Eh, saya menggunakan event video view ya. Pada zaman dulu kita menggunakan event video view. Itu kita gunakan untuk ngebus ya sebenarnya, tapi untuk tidak untuk membuat campaign conversion ya, atau tidak membuat campaign conversion. Kenapa seperti itu? Karena event video view ini orang itu sasarannya adalah orang yang nonton, bukan orang yang suka beli. Tapi kalau apa namanya
kita menyebutnya conversion level 3 ya, level 3 yang pertama engagement, kemudian traffic, yang ketiga adalah conversion ya. Itu level 3, isinya ada to chat, payment info, purchase, itu level 3. Memang sedikit mahal tapi di sana bayar-bayarnya ya. Kalau kita menggunakan audiens dari video view, orang yang nonton doang tapi nggak apa, jarang sekali yang beli. Nah, itu kita apa namanya? Kita cari audiens-audiens yang memang purchase di situ, terus kemudian kita retargeting. Nah, kesimpulannya apa? Kalau kita bikin LAA ya, LAA, event yang kita gunakan saya biasanya minimal atau chat atau ad payment info atau purchase gitu ya, supaya orang yang apa namanya? Orang yang membeli itu ya memang benar-benar quality. Nah, kalau misalkan datanya itu memang kita belum punya, ya, apakah kita sudah bisa bikin LA? Nggak usah tergesa-gesa juga, ya kan? Kita bisa menggunakan interest, ya. Jadi interest dulu, baru kita kumpulin menjadi purchase. Karena data itu quality nanti kalau udah purchase. Tapi kalau kita menggunakan video view 95% itu kualitasnya masih kurang ya. Jadi kita sabar aja dulu dengan testing interest yang banyak sehingga kita dapat purchase ya. Setelah purchase baru ke apa namanya dibikinkan LAA, CA dulu baru LAA. Kemudian nomor 87 Mas Yoyo, kalau kita udah lewatin learning phase dan mau nyoba kreatif baru, itu buat aset baru atau ads yang dimasukkan ke aset yang sudah lewat learning phase ya Mas Ali. Ya, kalau kita memasukkan ads baru di dalam apa namanya aset yang sudah aktif atau sudah melewati learning phase, dia akan masuk ke tahapan significant edit, sehingga dia akan belajar baru lagi. Nah, ini kita hindari supaya dia belajar dari awal. Nah, supaya tidak mengganggu, maka kita bisa bikin atau create aset baru, terus kemudian kita coba dengan ad yang baru tadi, itu caranya. Sehingga yang lama tetap jalan, yang baru ini kita biarin dia testing ya dengan ad yang baru. Kemudian nomor 88, Mas kok aset saya tidak ada tulisan learning page ya, cuma aktif dan saya tidak ada quality, relevan dan conversion rate rankingnya. Ini kadang-kadang begitu ya, kadang-kadang ada akun yang dia nggak ada learning page tiba-tiba langsung aktif gitu aja ya. Itu cuman apa namanya keberuntungan kita ya. Keberuntungan gitu. Kadang-kadang kita setup campaign nggak learning page tapi langsung aktif. Nah, itu ada juga yang seperti itu. Kemudian ini quality, relevan dan conversion rate ranking itu ada di ad ya, ad level ya, bukan di campaign level atau di asset level. Kalau di apa namanya ad level akan muncul seperti itu. Di sisi performance ya, pasti ada muncul di sana. Gitu. Nomor 89, Mas, cara buat LAA LTV gimana? Nah, ini kita udah demoin ya, teman-teman. Cara bikin LAA LTV, caranya yaitu kita bikin checklist dulu, bikin apa namanya, bikin Excel dulu, download template-nya. Kemudian kita masukin nama, kemudian email atau nomor telepon dan jumlah customer yang beli itu berapa ya. LTV. Terus kemudian habis itu kita upload ya, kita upload menjadi CA purchase ya, CA purchase LTV. Terus kemudian nguploadnya di mana? Di audiens, kemudian kita klik customer, terus kemudian kita ikuti step-stepnya ya. Kemudian setelah muncul LAA yang CA yang kita bikin dengan LTV, baru kita bikin LA 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, dan sampai 10%. Kemudian yang nomor 90, cara setting dynamic ad itu gimana Mas? Nah, dynamic ad itu saya tulis ya, demo ini demo, tapi tidak sekarang, aku harus siapin ya. Oke. Cara setting dynamic ad itu ada di aset, kita aktifkan dynamic ad-nya, baru di ad-nya kita akan tambahkan 10 ad, kemudian 5 headline, 5 text atau 10 tag gitu ya. Misalnya 5 tag ya, 5 text. Dari kombinasi-kombinasi itu kita akan bisa menentukan mana yang winner dari kombinasi-kombinasi tersebut. Gitu teman-teman, thank you, terima kasih. Semoga bermanfaat buat kita semua videonya. Mohon maaf kepanjangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.